Halo teman, selamat datang di channel yang satu ini. Hehehe, Eits, channel ini adalah berisi cerita tentang alur Donghua yang keren. Penasaran? Yuk segera langsung markiden, mari kita dengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Beetlejuice to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Lebih dari selusin sosok tergantung di langit. Mereka semua terpencar dan tatapan mereka dengan hati-hati memindai pegunungan di bawah. Ini semua adalah orang-orang yang mengejar Xiaoyan, masing-masing membawa kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Namun mereka tidak menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan saat ini. Chen Yun, bukankah kamu bilang kamu telah menanam segel petir darah Anda di tubuh Xiaoyan? Anda harus dapat mendeteksi tempat yang tepat kan? Di mana dia? Seorang lelaki tua berpakaian merah berwajah kuning akhirnya menoleh dengan marah, meminta informasi dari lelaki tua berpakaian abu-abu di sampingnya. Setelah gagal menemukan jejak, meskipun telah mencari beberapa saat, ekspresi Chen Yun sedikit suram saat ini. Dia merasakan bahwa hubungannya dengan segel petir darah melemah dalam perjalanannya ke sini, terutama ketika dia baru saja memasuki area di sekitar pegunungan. Koneksi itu benar-benar terputus pada saat itu. Karena itu dia hanya bisa mengandalkan rute yang ditransmisikan oleh sedikit koneksi sebelumnya untuk mencarinya. Namun itu adalah upaya yang sia-sia, meski telah menghabiskan waktu yang lama. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan oleh bocah itu untuk melepaskan segel petir darah yang aku tinggalkan di tubuhnya. Chen Yun menjawab dengan muram. Sejujurnya dia merasa sangat terkejut saat ini. Kesulitan untuk melepaskan segel petir darah adalah sesuatu yang dia pahami dengan sangat baik. Namun itu telah hilang dalam waktu kurang dari setengah hari. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan kejadian seperti itu selama bertahun-tahun. Bukankah kamu sangat percaya diri dengan segel petir darah? Jika saya tahu ini adalah masalahnya, saya akan langsung mengejarnya. Hong Tiang Xiao menjadi sangat marah mendengar ini. Jika mereka kehilangan koneksi, bagaimana mereka akan menemukan bocah itu setelah dia melarikan diri dari jarak yang sangat jauh? Untuk apa kamu marah? Anda mengejar? Seharusnya kamu sudah mengejarnya dari awal. Jangan bilang kalau kamu takut pada boneka yang ada di tangan bocah itu. Chen Yun mengerutkan kening dan berbicara dengan nada agak kesal. Kamu berbicara omong kosong. Apakah aku ini takut pada boneka anak nakal itu? Hong Tian Xiao berteriak dengan marah. Begitu kita menemukannya, kamu bisa pergi dan menangani boneka itu. Chen Yun tertawa dingin. Dia segera melambaikan tangannya. Dan sebuah suara yang dalam terdengar. Kalian semua harus pergi ke bawah dan mencarinya sedikit demi sedikit. Bocah itu pasti masih di pegunungan ini. Aku tidak percaya dia bisa kabur di bawah mataku, ucap Chen Yun. Selusin ahli di langit terkejut sesaat setelah mendengar perintah Chen Yun sebelum mereka mengalihkan pandangan mereka ke Hong Tian Xiao. Mereka adalah orang-orang yang diundang oleh klan Hong. Tentu saja mereka perlu mendengar instruksi Hong Tian Xiao. Lakukan apa yang dia katakan. Hong Tian Xiao mengayunkan lengan bajunya dan memerintahkan mereka semua. Lusinan pembantu yang diundang dari klan Hong akhirnya menangkupkan tangan dan menyebar setelah mendengar perintah. Mereka perlahan turun membentuk-bentuk kipas dan mulai mencari ke pegunungan. Dua sosok manusia diam-diam melintas dan muncul di dalam hutan hijau subur di belakang kelompok Hong Tian Xiao saat mereka mencari Xiaoyan. Wanita di antara mereka secara mengejutkan adalah Han Chu. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua berpakaian putih dengan senyum pahit. Tatapan lelaki tua itu melewati celah di antara cabang-cabang dan memandang kelompok Chen Yun di langit yang jauh. Ekspresi serius muncul di matanya. Kakek buyut, akankah mereka menemukan Xiaoyan? Mata panas Han Chu yang membara memandangi para pembantu yang diundang dari klan Hong saat mereka sedang mencari ke tempat itu dengan hati-hati. Shu'ar, meskipun aku tidak mampu menahan amukanmu dan akhirnya membawamu ke sana untuk melihatnya, aku masih akan mengatakan kata-kata buruk terlebih dahulu. Jika ada situasi yang terjadi ketika saatnya tiba,
Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu prasyarat bahwa tidak ada yang akan menemukan identitas saya. Anda harus memahami kakek buyutmu ini. Tidak apa-apa jika Hong Tianxiao. Namun, bagaimana dengan Chen Yun yang seorang anggota dari pavilion petir angin? Klan Han kita tidak bisa menyinggung faksi semacam itu. Pria tua berpakaian putih menghela nafas saat dia berbicara dengan wajah yang agak serius. Aku telah mengambil resiko untuk membawamu ke sini terutama karena anak kecil itu yang membantu klan Han kita. Aku tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Jika tidak, terlepas dari seberapa baik Anda mengatakannya, saya tidak akan menganggap masalah besar seperti menyinggung pavilion petir angin sebagai permainan anak-anak. Ucap lelaki tua itu. Han She dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya saat dia mengangguk dengan tenang. Dia dengan lembut berkata, Shu'er tahu batasannya. Pada saat itu kakek buyut harus turun tangan berdasarkan situasinya. Jika tidak memungkinkan, maka pergi saja. Mata bulatnya segera menjadi lebih merah di akhir kata-katanya. Pria itu berpakaian putih itu sekali lagi tertawa getir saat melihat sikapnya yang seperti itu. Dia mengusap rambut hitam halus Han She dan mendesah. Dengan bisa membuat cucu perempuan kecilku bertingkah seperti ini, anak kecil bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Wajah cantik Han She mengungkapkan rasa malu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia baru saja akan berbicara ketika ledakan terdengar di pegunungan yang jauh. Setelah ledakan terdengar, banyak suara siulan mulai dikirim dari kejauhan. Orang bisa mendengar teriakan samar. Dia ada di sini. Apa dia telah ditemukan? Tangan Han She terkepal erat. Bocah, kupikir kamu bersembunyi seumur hidup. Chen Yun berbicara dengan ejekan. Sosoknya tergantung di langit saat tatapannya yang menyeramkan menatap pemuda yang perlahan berjalan keluar dari gua. Ada cukup banyak orang yang datang. Sepertinya penatua Chen benar-benar membenciku. Ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan melihat ke langit di sekitarnya. Akhirnya mereka berhenti di tubuh Hong Tianxiao sambil berbicara sambil tersenyum. Begitu kamu mendarat di tanganku, kamu dengan jelas mengalami kebencian dari diriku ini. Chen Yun dengan kejam berbicara. Rasa sakit samar yang ditularkan dari tangannya seperti duri yang dengan tajam menusuk hatinya. Penghinaan itu menyebabkan niat membunuh di hatinya sangat melonjak. Bocah, kali ini aku akan melihat bagaimana kamu bisa kabur. Saya telah berjanji kepada keponakan saya bahwa saya akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan membawa Anda kepadanya. Tatapan Hong Tianxiao mengungkapkan cahaya sengit saat dia menatap Xiaoyan. Suara seramnya menyebabkan para pembantu di sekitarnya yang diundang oleh klan Hong merasakan dingin di hati mereka. Bibir Xiaoyan melengkung, namun senyuman ini mengandung hawa dingin yang membekukan. Sepertinya kalian berdua benar-benar ingin membuatku mati dan pasti tidak akan menyerah. Karena itu, izinkan saya mengambil kedua nyawa Anda. Ucap Xiaoyan. Hong Tianxiao langsung tertawa melihat senyum di wajah Xiaoyan. Dia mengejek. Sungguh anak muda yang sombong. Apakah menurutmu boneka bisa menyelamatkan hidupmu? Ucap Hong Tianxiao. Senyum di wajah Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit asing saat dia mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak bersinar dan boneka iblis bumi juga muncul di depannya. Melihat kemunculan boneka iblis bumi, para pendukung dari klan Hong di langit buru-buru mundur sedikit. Mereka juga sangat ketakutan dengan boneka ganas yang telah mematahkan salah satu jari Chen Yun. Mata Hong Tianxiao juga sedikit mengeras saat boneka iblis bumi itu muncul. Wajahnya menjadi sedikit lebih serius. Masalah boneka ini adalah sesuatu yang juga dia sadari dengan jelas. Hong Tianxiao, karena kamu mengucapkan kata-kata itu sebelumnya, kita akan menyerahkan boneka ini padamu. Serahkan bocah itu padaku untuk saya tangani. Mata Chen Yun juga berkedip sedikit saat mereka menatap boneka setan bumi. Ada ketakutan samar di dalam dirinya. Akhirnya dia menoleh dan berbicara dengan Hong Tianxiao. Wajah Hong Tianxiao segera berkedut sedikit setelah mendengar kata-kata ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan dingin tertawa. Serahkan pada diriku ini. Kamu di sisi lain harus menghabisi bocah itu secepat mungkin. Tenang, kali ini diriku akan memberitahunya bagaimana menyinggung pavilion petir angin adalah kesalahan terbesarnya.
Tatapan Chen Yun menatap Xiaoyan dengan cara yang biadab saat dia berbicara dengan suara yang padat. Xiaoyan hanya tersenyum menghadapi niat buruk kedua orang tua ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin seputih salju tanpa meninggalkan jejak. Setelah itu dia tiba-tiba menunjuk ke arah Hong Tianxiao dan dengan lembut berkata, "Bunuh dia!" Boneka iblis bumi di depannya menginjak tanah dengan keras, tepat setelah suara Xiaoyan terdengar. Izinkan aku untuk melihat betapa hebatnya boneka ini," ucap Hong Tianxiao. Hong Tianxiao tertawa terbahak-bahak saat melihat boneka itu dan mendatanginya dengan momentum yang ganas. Deoki yang merah menyala melonjak keluar dari tubuhnya seperti nyala api ke segala arah. Tangannya terkepal dan pedang sepanjang 2 meter muncul di tangannya. Pedang itu memancarkan kekuatan panas ketika diayunkan dan dengan keras membacok boneka iblis bumi Xiaoyan. Pedang itu menusuk bahu boneka setan bumi, namun hanya beberapa percikan yang tercipta. Bekas luka putih juga muncul di tempat pedang itu mendarat. Sungguh tubuh yang keras. Hong Tianxiao sedikit terkejut saat melihat adegan ini. Dia dengan erat menggenggam kembali pedang itu dan dia kemudian bertabrakan langsung dengan boneka iblis bumi. Dan akhirnya pertempuran besar akhirnya meletus. Chen Yun perlahan menurunkan tubuhnya sementara Hong Tianxiao mengganggu boneka iblis bumi. Dia tetap tergantung di langit tepat di depan Xiaoyan. Wajahnya yang kering menampakkan senyuman menakutkan saat dia perlahan berbicara dengan suara yang padat. "Bocah, kamu telah mematahkan jariku. Nanti aku akan benar-benar melumpuhkan ke-10 jarimu itu," teriak Chen Yun. Xiaoyan tersenyum tipis, kakinya menginjak tanah saat tubuhnya bangkit. Beberapa saat kemudian dia melayang dan mendarat di pohon besar. Chen Yun hanya meletakkan tangannya di belakangnya saat dia menyaksikan tindakan Xiaoyan itu. Matanya menunjukkan ejekan saat dia melihat Xiaoyan bergerak dari cara dia melihatnya. Xiaoyan hanyalah seekor tikus yang berjuang sebelum mati dalam situasi ini. Terlebih lagi dia adalah kucing yang bermain dengan tikus. Namun ini hanyalah angan-angannya saja. Xiaoyan benar-benar mengabaikan ejekan di mata Chen Yun. Tangannya perlahan terbuka lebar saat dia perlahan menutup matanya. Gumaman lembut terdengar di dalam hatinya. "Pak Tua Yao, tolong pinjamkan kekuatanmu untuk sementara waktu padaku." Gumaman lembut terdengar perlahan. Sesaat kemudian cincin seputih salju di jari Xiaoyan bergetar lembut. Segera kekuatan spiritual yang sangat agung dan luas bergerak di sepanjang lengan Xiaoyan dengan liar melonjak ke dalam dirinya seperti banjir. Dengan menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke dalam tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya tiba-tiba tetapi perlahan-lahan menjadi terdistorsi. Aura mengerikan yang seperti seorang kaisar terbangun mendominasi dunia ini. Chen Yun dan para pembantu dari klan Hong sekitar dan bahkan Hong Tianxiao yang melawan boneka setan bumi merasakan kebodohan sesaat di dalam kepala mereka begitu aura mengerikan ini muncul. Segera kejutan yang sulit ditahan melonjak dari dalam hati mereka dengan cara yang mirip dengan rumput liar. Aura megah beriak di sekitar tubuh Xiaoyan sementara seluruh pegunungan bergetar di bawah aura menakutkan ini. Sesekali raungan gemetar seperti rengyekan terdengar lembut di dalam hutan pegunungan. Raungan itu mengandung perasaan ketakutan di dalamnya. Dengan kekuatan spiritual yang kuat di dalam tubuh Xiaoyan, jari kakinya meninggalkan puncak pohon. Dia digantung di udara kosong di langit. Mungkin itu karena tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang terlalu banyak. Tetapi warna putih perak secara bertahap muncul di matanya. Warna putih keperakan ini menjadi lebih pekat sampai matanya pada dasarnya memancarkan warna ini. Melihat dari kejauhan, mata hitam aslinya telah berubah menjadi sepasang mata putih keperakan yang tampak sangat dingin. Aura yang naik berlanjut sesaat sebelum berhenti perlahan. Xiaoyan menunduk sedikit dan menatap Chen Yun yang ekspresinya berubah drastis. Dia perlahan bertanya, "Apa kamu tidak berencana melumpuhkan ke-10 jariku?" ucap Xiaoyan. Suara itu tidak keras, tetapi memiliki tekanan yang seolah-olah keluar dari jiwanya dan menyebabkan roh Chen Yun bergetar. Apa yang telah dilakukan bocah ini? Mengapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat? Melihat aura ini, kemungkinan dia memiliki kekuatan bintang 7 atau bahkan bintang 8 Douzong. Apakah ini nyata atau tidak? Ekspresi Chen Yun berubah dengan cepat. Aura agung yang terbentang dari tubuh Xiaoyan memang membuatnya terkejut dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia yakin bahwa kekuatan sebenarnya Xiaoyan harusnya berada pada kelas Du Huang. Namun kekuatannya tiba-tiba melonjak seperti anak panah yang terbakar.
dan mencapai tingkat yang menakutkan. Dari cara dia melihatnya, ini adalah hal yang sangat konyol. Keraguan melintas di hati Chen Yun. Dia benar-benar kesulitan percaya bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Terlepas dari bagaimana tingkat teknik rahasia, kemungkinan efek dari itu akan sangat menakutkan. Mungkinkah kekuatan Doki ini hanya sementara? Mata Chen Yun gelap dan serius. Dia menolak untuk percaya bahwa permainan kucing dan tikus ini telah benar-benar terbalik dalam beberapa menit yang singkat ini. Hari ini, aku akan melihat apakah kekuatanmu ini nyata atau hanya sekedar tindakan. Kilatan dingin melintas di mata Chen Yun. Dia mengepalkan tinjunya dan kilat berkedip. Ini media aglomerasi menjadi gada petir. Tubuhnya bergerak dan raungan petir samar terdengar. Mata Xiaoyan tenang saat dia melihat Chen Yun di tanah dari langit. Sesaat kemudian tangannya tiba-tiba meraih ke belakang. Kekuatan spiritual kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi bola meriam spiritual setinggi 5 kaki di telapak tangan Xiaoyan. Lengan Xiaoyan gemetar dengan aneh dan bola meriam spiritual mengeluarkan suara sebelum menembak. Ledakan! Teriak Xiaoyan. Bola meriam spiritual yang tak terlihat baru saja ditembakkan ketika tiba-tiba meledak sekitar 10 kaki darinya. Sosok tua muncul dengan cara yang menyedihkan sebelum dengan cepat mundur. Kejutan di wajah Chen Yun akhirnya benar-benar mencapai puncaknya saat dia mundur. Serangan itu sebelumnya memberitahunya bahwa aura agung Xiaoyan di depannya adalah itu asli. Itu bukanlah tindakan yang dilakukan dengan mengandalkan beberapa metode ki yang aneh. Dia menggunakan kekuatan spiritual, namun bahkan beberapa alkemis tingkat 7 mengalami kesulitan untuk memiliki kekuatan spiritual yang begitu agung. Apa latar belakang bocah ini? Ucap Chen Yun. Hati Chen Yun terasa agak tidak nyaman. Sejak dia bertukar pukulan dengan Xiaoyan, pihak lain tidak terduga muncul seperti lubang tanpa dasar meskipun hanya memiliki kekuatan Do Huang di permukaan. Sebuah boneka, api surgawi, dan sekarang kekuatan spiritual yang luar biasa menakutkan ini. Masing-masing hal ini hanya ada dalam legenda jika menyangkut orang biasa. Namun semuanya benar-benar muncul pada dirinya, membuat Chen Yun tidak bisa meremehkan orang ini. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan untuk membuat kekuatannya melonjak, pasti akan ada batasan waktu untuk itu. Sekarang, tidak bijaksana untuk bertengkar langsung dengannya. Lebih baik pergi dulu dan menunggu sampai kekuatannya melemah. Tidak akan terlambat untuk menyerang pada saat itu. Chen Yun dengan cepat menekan kekacauan di daukinya yang dikejutkan oleh kekuatan spiritual sebelumnya. Setelah itu mulutnya mengeluarkan peluit tajam. Dia mengembalikan tubuhnya dan menggunakan semua kekuatannya untuk mengaktifkan gerakan 3000 petir dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Setelah itu dia bergegas keluar dari pegunungan dan melarikan diri untuk hidupnya saat dia melakukannya. Hong Tianxiao yang sedang melawan boneka iblis bumi dan banyak pembantu dari klan Hong di langit mengalami sedikit perubahan dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat dan mendengar peluit itu. Mereka semua tahu bahwa ini adalah sinyal untuk mundur. Sialan, apa yang anak nakal itu lakukan? Kekuatannya sebenarnya telah melonjak ke level seperti itu. Hong Tianxiao mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Aura agung yang menyebar di langit juga menyebabkan pikirannya sedikit bergetar. Daoki segera melonjak di tubuhnya saat pedangnya menari, membentuk tirai pedang merah menyala di depannya, yang memaksa boneka iblis bumi itu mundur. Setelah itu Hong Tianxiao juga buru-buru mundur. Anda ingin pergi? Xiao yang tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Chen Yun melarikan diri. Ia memang tidak mampu mempertahankan kondisi ini lama-lama. Oleh karena itu begitu dia mengaktifkannya, dia perlu mencapai sesuatu. Karena orang tua ini sangat membencinya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibiarkan untuk hidup. Musuh di kelas Douzong pada akhirnya akan membawa masalah. Lebih baik mengakhirinya sekali dan untuk selamanya. Niat membunuh melintas di hati Xiaoyan. Dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke Chen Yun yang telah berubah menjadi bayangan dan melarikan diri. Setelah itu Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Ketika tangan Xiaoyan terkepal, ruang kosong yang jauhnya 1000 kaki tiba-tiba menjadi terdistorsi sebelum dengan cepat berubah menjadi dinding spasial. Boom. Chen Yun yang telah melepaskan kecepatan maksimumnya tidak menemukan dinding spasial yang tiba-tiba muncul itu. Dia bertabrakan dengan keras terhadapnya. Kekuatan pantulan khusus dari dinding spasial menembaknya. Kekuatan yang ganas dan kuat itu mengguncang Chen Yun sampai dia merasakan mulutnya menjadi manis.
Dia dengan paksa menelan setelah menyadari manisnya. Tubuh Chen Yun baru saja pulih. Hal pertama yang dia lakukan adalah dengan cepat mendaratkan tubuhnya dan melarikan diri ke hutan. Namun sebelum tubuhnya bisa mendarat di tanah, sosok manusia muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Sebuah tinju yang ditutupi dengan kekuatan spiritual yang luas dan kuat dilemparkan ke arah Chen Yun tanpa aba-aba. Riak luar angkasa muncul dimanapun kepalan tangan bergerak saat banyak garis mulai menyebar. Mereka tampak seperti ular hitam kecil yang dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang membekukan hati seseorang. Ekspresi Chen Yun berubah drastis di depan tinju polos itu. Dia mengeluarkan raungan marah saat Daoki melonjak keluar dari tubuhnya. Itu diaglomerasi dan membentuk penghalang petir tebal di depannya. Bung! Tinju itu dengan keras menghancurkan penghalang cahaya dan kekuatan spiritual yang agung melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan, seperti gunung berapi, sebelum dengan licik mengguncang penghalang petir sampai pecah. Kekuatan yang tersisa juga memercik ke seluruh tubuh Chen Yun dengan cara seperti kilat. Seteguk darah segar dimuntahkan saat Chen Yun menabrak tanah oleh pukulan kejam itu. Pepohonan di sepanjang jalan semuanya hancur. Setelah meminjam kekuatan Tian Huo Zunze, Xiaoyan mampu mencapai level bintang 7 atau bahkan 8 Douzong, sementara Chen Yun hanyalah bintang 4 Douzong. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Douzong sangatlah besar. Namun, Chen Yun ingin bertarung langsung dengan Xiaoyan. Wajar jika akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Chen Yun yang kusut menghentikan tubuhnya dengan susah payah sebelum memuntahkan seteguk darah segar. Pukulan kuat Xiaoyan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Selain itu, kekuatan spiritual itu tampaknya luar biasa panas dan keras. Beberapa kekuatan spiritual yang telah menginvasi tubuhnya telah memulai kehancuran dalam skala besar. Kondisi Chen Yun sangat mengerikan menghadapi kombinasi serangan eksternal dan internal ini. Jika ini terus berlanjut, aku akan benar-benar mati di tangan bajingan kecil ini. Aku tidak bisa terus terjerat dengannya. Mata Chen Yun mengandung kekejaman saat dia menyela jejak darah dari mulutnya. Dia baru saja akan melarikan diri ke pegunungan ketika sosok seperti hantu sekali lagi muncul di depannya seperti belatung di tulang seseorang. Xiaoyan, pavilion petir angin tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Chen Yun buru-buru berteriak. Hatinya terguncang saat dia melihat Xiaoyan mengejarnya sekali lagi. Sepertinya mereka tidak akan membiarkanku pergi meskipun aku tidak membunuhmu. Xiaoyan tersenyum pada Chen Yun. Namun senyuman ini seperti iblis ganas yang membekukan hati seseorang dari sudut pandang Chen Yun. Apa yang Anda inginkan selama Anda menyatakannya? Sebelum Chen Yun menyelesaikan kalimatnya, tubuh Chen Yun tertembak ke belakang. Sepasang manik-manik berwarna perak seukuran kepalan tangan dengan kejam dilemparkan ke arah Xiaoyan. Bung bung. Manik-manik perak baru saja terlempar saat tiba-tiba meledak. Gelombang udara yang kuat meratakan hutan dalam radius 100 meter. Sosok Chen Yun dengan cepat melarikan diri lagi ke hutan setelah melemparkan manik-manik petir. Namun dia tidak punya waktu untuk menghela nafas lega ketika sosok manusia aneh sekali lagi muncul. Sebuah kaki yang berisi kekuatan spiritual yang kuat diayunkan. Kekuatan di atasnya dibanting dengan kejam ke kepala Chen Yun. Chen Yun memuntahkan seteguk darah segar sekali lagi ketika kekuatan liar dan keras meletus. Tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan pohon-pohon yang besar dan tak terhitung jumlahnya itu di sepanjang jalan. Hong Tianxiao memandang Chen Yun yang pada dasarnya tidak dapat membalas dari langit yang jauh. Ekspresinya juga berubah. Leluhur, haruskah kita membantu? Seseorang dari pendukung yang diundang dari klan Hong menelan seteguk air liur saat dia dengan lembut bertanya kepada Hong Tianxiao. Mata Hong Tianxiao berubah dengan cepat. Dia dengan segera melihat ke arah boneka iblis bumi yang telah ditunda sedikit oleh beberapa orang dari klan Hong sebelum mengatupkan giginya dan memberikan perintah. Mundur, jangan repot-repot dengannya. Kekuatan anak kecil itu terlalu menakutkan sekarang. Ditambahkan dengan bonekanya, kita hanya akan mendekati kematian terlepas dari berapa banyak dari kita yang melangkah maju. Ucap Hong Tianxiao. Setelah mengatakan ini, Hong Tianxiao dengan tegas melambaikan tangannya, berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Orang-orang lain dari klan Hong di belakang juga buru-buru mengikutinya. Seluruh tubuh Chen Yun tertutup lumpur saat dia naik dari tanah dengan susah payah. Dia tampak sangat menderita dengan darah segar mengalir dari kepalanya. Selain itu dia terlihat garang. Dia menderita cedera serius setelah menerima beberapa serangan dari kekuatan penuh dari Xiaoyan.
Bahkan, pembuluh darah di tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda putus. Kekuatan spiritual Xiaoyan sangat merusak dengan dukungan api surgawi. Chen Yun terengah-engah melalui mulutnya. Ruang di depannya beriak dan sosok Xiaoyan sekali lagi perlahan muncul. "Apakah kamu masih bisa lari?" Suara Xiaoyan benar-benar tanpa emosi saat matanya yang berwarna putih keperakan menatap ke arah Chen Yun. "Bajingan kecil, karena kamu tidak membunuhku yang dulu, aku akan menyeretmu untuk mati bersamaku." Mata Chen Yun berangsur-angsur menjadi merah. Kegilaan melonjak di wajahnya dan segera dia menyerang dengan marah ke arah Xiaoyan. Tubuhnya juga membengkak dengan cepat, tampak seperti balon yang akan meledak. Xiaoyan sedikit mengernyit saat menghadapi tindakan gila Chen Yun ini. "Menghancurkan dirinya sendiri ya?" cap Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan kembali ke udara pada saat yang sama. Telapak tangannya terbuka dan pedang kekuatan spasial berwarna perak bersinar dan muncul. Segel spasial. Ruang di sekitar Chen Yun tiba-tiba berfluktuasi secara kuat. Setelah itu tiba-tiba menimbulkan riak yang kuat dan ruang tak terlihat segera tampak seperti substansi berubah menjadi penjara spasial yang membungkus Chen Yun. Bahkan bintang 5 dosung biasa akan kesulitan membuat penjara spasial seperti itu. Namun Xiaoyan mampu membuatnya setelah meminjam kekuatan Tianhuo Zunze. Tentu saja, alasan terpenting untuk ini adalah tubuhnya sudah memiliki benang kekuatan spasial. Dia menggunakannya sebagai media untuk menggerakkan kekuatan spasial yang mengalir dari alam. Penjara spasial baru saja terbentuk ketika tubuh Chen Yun tiba-tiba membengkak hingga tingkat yang menakutkan. Segera ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba muncul. Boom! Gelombang energi yang menakutkan menyebar dengan liar ke segala arah seperti gelombang pasang. Penjara spasial menahannya sedikit sebelum meledak. Seluruh pegunungan berguncang dengan kuat. Tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Banyak retakan setinggi 1000 kaki menyebar seperti jaring laba-laba. Seluruh pegunungan telah menjadi panik saat ini. Kekuatan yang disebabkan ketika bintang 4 dozong menghancurkan diri sendiri sangat menakutkan. Xiaoyan hanya berhasil menghindari sementara serangan badai energi yang menakutkan itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di langit yang jauh. Matanya menunjukkan kesungguhan saat dia melihat gelombang energi yang merajalela. Setelah tindakan Chen Yun ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan berubah menjadi reruntuhan. Hong Tianxiao yang melarikan diri dari pegunungan juga merasakan badai energi yang menakutkan ini. Ekspresinya berubah hampir seketika. Orang tua Chen Yun itu benar-benar menghancurkan diri sendiri. Dengan bisa memaksanya sampai sejauh itu, bocah itu benar-benar terlalu menakutkan. Hong Tianxiao tiba-tiba merasakan sedikit kepahitan. Jika dia tahu bahwa bocah ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi sejak awal, dia pasti tidak akan membuat masalah dengannya. Memiliki musuh seperti itu memang membuatnya sulit makan dan tidur dengan nyenyak. Namun dunia ini tidak memiliki obat penyesalan. Ini adalah sesuatu yang juga sangat disadari oleh Hong Tianxiao. Apalagi, dia bukan orang yang bimbang. Setelah itu, cahaya yang ganas segera melintas ke matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bocah ini memang sangat aneh. Namun dengan membunuh Chen Yun, Anda tidak akan bisa merasa nyaman. Pavilion Petir Angin tidak akan duduk diam dan menyaksikan seorang tetua terbunuh. Saat itu, dengan senyum sinis, Hong Tianxiao dengan tegas menoleh dan melambaikan tangannya. Kecepatan larinya sekali lagi meningkat. Orang tua berpakaian putih di suatu tempat di pegunungan juga dikejutkan oleh tindakan gila Chen Yun. Dia buru-buru menarik hancur saat tubuhnya menembus hutan pegunungan dengan cara seperti kilat. Akhirnya, sosoknya melintas dan mendarat di puncak gunung. Dia melihat ke bawah pada badai energi yang merajalela di pegunungan dari atas dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Orang tua ini benar-benar gila. Apa yang bisa terjadi padanya? Segel spasial itu telah menghilangkan niat Chen Yun untuk mati bersamanya. Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya sebelum segera berkata, "Namun, karena dia telah membunuh Chen Yun, sepertinya dia telah benar-benar menjadi musuh Pavilion Petir Angin. Hong Tianxiao pasti akan mengumumkan berita itu kepada semua orang saat dia kembali. Mengingat gaya Pavilion Petir Angin, mereka pasti akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan."
Tangan Hansho tanpa sadar mengepal saat dia mendengar ini. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Baiklah, nak, tidak perlu khawatir lagi. Anak kecil ini bukanlah orang biasa. Dia membunuh dengan tegas dan tidak memiliki karakter yang lemah. Dengan karakter dan kekuatan seperti itu, kemungkinan besar dia akan mampu melakukannya dengan sangat baik, bahkan di dataran tengah, di mana segala macam ahli bersembunyi. Sepertinya akan sulit untuk membunuhnya. Pria tua berpakaian putih itu tersenyum saat dia meyakinkannya. Kata-katanya sangat menghormati Xiaoyan. Hansho mengangguk sedikit. Tangannya menarik rambut hitam di dahinya sementara matanya yang cerah mengungkapkan pemikiran sentimental saat dia melihat ke langit. Kakak perempuannya benar. Orang ini benar-benar luar biasa. Dia sangat luar biasa sehingga sangat sedikit wanita yang bisa memeluknya. Kembali ke Xiaoyan. Badai energi mengamuk secara brutal di dalam pegunungan itu. Berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum secara bertahap melemah. Selama periode waktu ini sosok Xiaoyan terus berada di langit. Matanya juga secara bertahap tertutup. Angin liar bersiul bertiup di atas pegunungan, membawa debu bersamanya. Pada saat ini hutan hijau yang awalnya subur telah berubah menjadi warna berlumpur. Xiaoyan di langit membuka matanya saat gumpalan terakhir dari badai energi perlahan menghilang. Tatapannya melihat ke arah pegunungan di bawah yang telah menjadi sangat kacau. Akhirnya dia dengan lembut mendarat dan langkah kakinya perlahan berjalan ke tempat di mana Chen Yun telah menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya. Sebuah lubang besar yang berukuran beberapa ratus kaki muncul di tempat itu. Setelah itu Xiaoyan tiba di dekat lubang besar itu. Penatua Chen yang benar-benar licik, membiarkan tubuh Anda hancur sendiri sementara seutas jiwa Anda melarikan diri. Sayangnya, Xiaoyan tersenyum, menatap roh ilusi itu dan dengan lembut berkata, Xiaoyan, jangan bunuh aku. Kita bisa duduk dan berbicara dengan baik. Anda tidak ingin menyinggung pavilion petir angin dengan cara ini, bukan? Roh itu baru saja terperangkap ketika segera berubah menjadi wajah ilusi Chen Yun. Pada saat ini, matanya mengandung ketakutan yang tulus. Jika sisa jiwa ini dihancurkan oleh Xiaoyan, dia akan benar-benar tamat. Saya juga tidak ingin mencapai tahap seperti itu. Namun semua ini karena kamu telah memaksaku. Xiaoyan mendesah pelan. Dia mengulurkan tangannya dan segera meraih jiwa Chen Yun. Bajingan kecil, pavilion petir angin tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja kematianmu. Chen Yun mengutuk dengan kejam saat dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Bung! Xiaoyan tanpa ekspresi, dia mengencangkan tangannya dan jiwa Chen Yun tiba-tiba meledak. Itu segera berubah menjadi titik cahaya sebelum menghilang. Melihat titik cahaya spiritual yang tersebar, Xiaoyan tahu bahwa penatua dari pavilion petir angin ini telah memberikan perpisahan terakhirnya pada dunia ini. Dia berhati-hati dan tidak meninggalkan ruang bagi musuhnya untuk melarikan diri. Orang ini bukan orang biasa. Orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba menghela nafas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Hansho berdiri dengan ragu di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Xiaoyan menghancurkan jiwa Chen Yun. Namun dia merasa bahwa kakek buyutnya yang memiliki harapan yang tidak mungkin sepertinya memberi Xiaoyan evaluasi yang sangat tinggi. Pak tua telah memujiku terlalu banyak. Saya hanya ingin tidak mau membiarkan beberapa masalah mengikuti saya lagi, ucap Xiaoyan. Tawa samar tiba-tiba terdengar di puncak gunung. Segera sosok Xiaoyan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih itu. Xiaoyan? Hansho segera berteriak kegirangan saat dia melihat Xiaoyan muncul. Orang tua berpakaian putih itu juga tersenyum, namun kakinya telah bergeser ke depan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak. Samar-samar menghalangi Hansho di belakangnya saat dia melakukannya. Dia secara pribadi menyaksikan Xiaoyan membunuh Chen Yun. Kemungkinan masalah ini akan membawa banyak masalah bagi Xiaoyan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik jahat Xiaoyan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Xiaoyan sebagai orang baik. Pak tua tidak perlu terlalu berhati-hati. Xiaoyan bukanlah orang yang haus darah. Selain itu saya berhutang budi pada Nona Shun Er. Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan. Xiaoyan tertawa pelan. Meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil, Xiaoyan tidak luput dari kondisinya saat ini. Orang tua berpakaian putih itu merasa agak malu mendengar ini.
Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Aku adalah Han Fei." Lalu Xiaoyan menjawab. Xiaoyan menyapa Tuan Han. "Hahaha, diriku ini tidak layak menerima salam sebesar itu." Han Fei melambaikan tangannya sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, "Kita tidak akan mengatakan apapun lagi tentang masalah ini hari ini. Namun, Hong Tianxiao kemungkinan besar akan mengumumkan masalah ini kepada orang-orang. Pada saat itu, kamu harus berhati-hati terhadap pavilion petir angin," ucap orang berpakaian putih itu. "Terima kasih atas peringatan Anda, Tuan Han." Xiaoyan mengangguk. Bukannya dia tidak ingin mengejar Hong Tianxiao, namun kondisi ini tidak bisa dipertahankannya lama-lama. Setelah Tian Huo Zunze menarik kekuatan spiritualnya, kemungkinan Xiaoyan akan mengalami fase lelah karena energinya yang terlalu kuat. Bagaimana dia bisa membunuh Hong Tianxiao dalam keadaan seperti ini? Karena teman muda Xiaoyan menyadarinya, "Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saya akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang dan mencari nasihat dari teman muda," ucap Han Fei. Setelah itu tatapannya melihat ke sekeliling dan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang harus ditinggali untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menangkupkan tangannya dan berbicara. Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk. Kamu harus hati-hati." Han Shu menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Xiaoyan menyeringai dan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati." Han Fei di samping tertawa pahit di dalam hatinya saat melihat situasi ini. Dia menarik Han Shu saat sosoknya bergerak dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. "Hati-hati, dengan pavilion petir angin, yang terbaik bagi Anda adalah meninggalkan wilayah utara dataran tengah secepat mungkin." Xiaoyan memandang Han Fei dan Han Shu yang telah menghilang ke kejauhan saat suara lembut samar melayang bersama angin. Xiaoyan mengembuskan nafas lembut. Dia mengamati dua sosok itu saat mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga membalikkan tubuhnya dan terbang ke sisi lain pegunungan. Sekarang, yang dia butuhkan adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengonsumsi pil huang perkasa itu. Namun dia tidak menyadari seberapa banyak pil obat ini akan meningkatkan kekuatannya. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan cerita selanjutnya.